السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم، والطريق إليه واضح للقاصدين، والدليل عليه لائق للناظرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لشيخنا الشيخ فؤاد حسين مغفرة تامة يزد شرفه. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا من أوليائك المقربين والعلماء العاملين الراسخين العابدين الزاهدين المتواضعين المفتوحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أصحاب الفضائل حضرات المكرمين, keluarga besar Pondok Pesantren Buntet, para kiai, para pengasuh Pondok Pesantren lingkungan keluarga besar Pondok Pesantren Buntet, wabil khusus para ulama andal kiram yang hadir pada malam hari ini, Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024, Syekh Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, keluarga besar Al-Maghfurlah Ayahanda Waliyillah Kiai Haji Fuad Hashim rahimahullahu wa radiyallahu anhu, wabil khusus Gus Abbas dan Gus Faris serta para anak-anak beliau yang lain yang saya belum hafal. Mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak cucu beliau mudah-mudahan Allah jadikan para ulama dan pemimpin-pemimpin agama dan negara, amin. Kiai Haji Yusuf Mubarak, Sayyid Zulfikar Basyaidan, Kiai Haji Alawi Al-Bantani, Dr. Mamin Imanul Haq, dan pada malam hari ini para bapak, para ibu hadir se-Indonesia, ketua-ketua perjuangan Wali Songo Indonesia tingkat provinsi. Ada ketua PWI LS dari Banten Kiai Haji Zainuddin, ada ketua PWI dari Jawa Barat Kiai Haji Aceh Abdul Mujib, ada ketua PWI Provinsi Jawa Tengah merangkap sebagai wakil ketua PWNU Jateng Kiai Haji Mubarak, ada dari Jawa Timur, ada dari Lampung, ada dari Jambi, ada dari Sumatera Selatan,
Ini PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia yang diketuai oleh putra dari Ayahanda Kiai Haji Fuad Hasyim ini sudah hampir setengah Indonesia, padahal umurnya baru 1 tahun. Umurnya mereka setahun tapi setengah Indonesia. Kayaknya lamun umurnya 2 tahun PWI di se-Indonesia, umurnya 3 tahun bisa sedunia. Dia pada haul pertama PWILS ulang tahun ini yang dibarengkan dengan haul seorang tokoh besar Nahdlatul Ulama Indonesia, Kiai Haji Fuad Hasyim, mudah-mudahan menambah keberkahan PWILS untuk agama, negara, dan bangsa. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Kiai Fuad Hasyim adalah tokoh besar Nahdlatul Ulama. Beliau semasa hidupnya pejuang yang merangkai konektivitas dari para ulama seperti yang telah kita dengarkan dari pemaparan yang mulia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin tadi. Indonesia mempunyai hutang yang cukup banyak kepada pesantren Buntet. Selain Kiai Fuad Hasyim, dari pesantren Buntet ini juga terlahir seorang putra yang telah mengukir sejarah di dalam bagaimana mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Beliau adalah Mbah Abbas bin Abdul Jamil, santri Mbah Hasyim Asy'ari yang ikut serta di dalam bagaimana memobilisasi santri dalam bendera Laskar Hizbullah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah diraih. Tanggal 6 Agustus 1945, Jepang dibom atom oleh Amerika dan sekutu. 200.000 orang mati. Pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah kalah tanpa syarat kepada sekutu. Didengar oleh para pemuda-pemuda Indonesia, Soekarno dan yang lainnya, untuk Presiden Soekarno segera untuk memerdekakan bangsa Indonesia dengan memproklamasikan kemerdekaannya pada hari itu juga, dikala Jepang menyerah tanpa syarat. Kemudian akhirnya karena sesuatu hal, tanggal 17 Agustus lah yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi hari di mana di hari itu kita bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan. Tapi saudara-saudara, dasar penjajah, mereka ingin merebut kembali Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus. Mbah Hasyim kemudian membuat fatwa tanggal 14 September bahwa kewajiban bangsa Indonesia terutama umat Islam adalah jihad mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Itu tanggal 14 September ketika sekutu belum datang. Kemudian Mbah Hasyim mendengar bahwa sekutu mau datang kembali.
datanglah sekutu pada tanggal 20 Oktober. 20 Oktober sekutu datang. Ada yang di Tanjung Priok, ada yang di Tanjung Pinang, Surabaya. Kemudian 22 Oktober pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU menggagas adanya resolusi jihad yang diambil dari Saripati fatwa Mbah Hasim pada tanggal 14 September itu. Untuk apa? Hifdzul mawjud aula min tahsilil mafqud. Menjaga kemerdekaan Indonesia yang telah ada. Ini adalah kewajiban untuk seluruh bangsa, terutama di mana sekutu itu datang, maka jarak 85 km atau pada waktu itu ditentukan 94 km oleh Mbah Hasim, maka wajib bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan negara dan kemerdekaannya. Maka meletuslah perang Surabaya pada tanggal 10 November 1945 dari berbagai macam elemen bangsa, dari pemuda, dari nasionalis, dari petani, dari buruh, dari tentara, dari polisi, dan dari santri, kemudian dipanglimai oleh Mbah Abbas bin Abdul Jamil. Jadi Indonesia mempunyai hutang terhadap pondok pesantren bersejarah ini, yaitu bahwa pondok pesantren Buntet telah membuktikan setiap generasi pondok pesantren ini telah mewakafkan, melahirkan dari rahimnya pejuang-pejuang untuk kemerdekaan, mempertahankannya, dan juga untuk menjaga kemerdekaan seperti Mbah Fuad Hasim dan yang lainnya. Dan hari ini putra Mbah Fuad Hasim telah lahir sebagai pejuang, menjadi ketua umum perjuangan Wali Songo Indonesia, yaitu Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas bin Yahsi. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, tambah sehat, tambah rizki, tambah istri. Ini saat tadi saya memberi kaidah usul fikih hifdzul mawjud aula min tahsilil mafqud itu diambil oleh orang yang pengen punya istri lagi. Ini hati-hati, harus ingat kaidah itu, hifdzul mawjud, menjaga yang ada, aula itu lebih utama min tahsilil maqsud, min tahsilil mafqud, daripada mencari yang belum ada. Setuju Ibu? Bu, sing kudung abang setuju ora? Sing kudung kuning setuju ora? Sing kudung belang-belang makanan ku kudung apa itu? Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan rasa cinta daripada Mbah Fuad Hasim kepada Nahdlatul Ulama sebagai organisasinya, selain tadi perjuangan yang telah diinformasikan, dikisahkan, diceritakan oleh Yai Ma'ruf Amin, bagaimana beliau membuat konektivitas dari mulai Lampung, Banten, Jawa Barat, Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, untuk membuat Nahdlatul Ulama semakin kuat, jejaring para kiai dan para santri. Juga Mbah Fuad Hasim ini menerjemahkan cintanya dengan membuat syair.
Kalau orang lagi demen sama cewek biasanya zaman dulu buat syair, betul? Kalau zaman sekarang ngirim WA. Dulu Mbah Fuad Hasim membuat syair-syair cinta untuk Nahdlatul Ulama. Ya Nahdlatul Ulama'i anti mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridai. Ya Nahdlatul Ulama'i anti wasilatun fi tamassukil juhala'i lil ulama'i. Ini adalah syair yang begitu indah. Ya Nahdlatul Ulama, wahai Nahdlatul Ulama anti mahabbati, engkau adalah cintaku, engkau adalah hatiku, engkau adalah nuraniku, engkau adalah sanubariku. Wa mawaddati, dan kasih sayangku, wa masarrati, dan kebahagiaanku, wa ridai, dan kerelaanku. Ya Nahdlatul Ulama, wahai Nahdlatul Ulama anti wasilatun, engkau adalah wasilah. Untuk apa? Fi tamassukil juhala'i lil ulama, untuk konektivitas orang-orang awam terhadap para kiai. Dulu para kiai di pondok punyanya jamaah, para kiai di masjid punyanya jamaah, punya kiai kiai yang ada di majelis taklim punyanya jamaah. Tapi kemudian ketika ada Nahdlatul Ulama, jamaah yang berlimpah ini kemudian dimetamorfosis menjadi jam'iyah. Jamaah yang mutafarriqah, yang ada di pondok-pondok masing-masing, kemudian disatukan dalam satu bendera yang penuh barakah, Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama ini wajib hukumnya dijaga oleh kita yang hari ini mewarisi Nahdlatul Ulama, dari Mbah Hasyim Asy'ari, dari Mbah Abbas, dari Mbah Bisri Sansuri, dari Mbah Abdul Wahab Hasbullah, dari Kiai Hasan Gipo, dari yang lain-lainnya para luhur kita. Warisan ini setiap generasi harus dijaga dengan cinta, dengan kasih sayang, untuk menopang, memayungi para kiai dan para santri. Karena apa? Karena kuantitas yang berlimpah dari kaum-kaum santri, murid-murid para kiai, apabila tidak diikat oleh ikatan jamaiyah, maka masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri dan akan mudah untuk dipatahkan, dikalahkan oleh musuh. Nahdlatul Ulama adalah merupakan pelembagaan dari ajaran-ajaran para wali yang telah menyebarkan agama Islam di tanah kita Nusantara ini. Tanah kita Nusantara, dari zaman mereka belum mengenal Islam, leluhur-leluhur kita adalah manusia-manusia besar dengan prestasi di masanya masing-masing. Ketika zaman Hindu, mereka hebat peradabannya dengan kehinduannya. Ketika mereka Buddha, mereka hebat dengan peradaban kebudayaannya. Ketika peradaban Islam datang, para leluhur kita hebat, luar biasa dengan peradaban keislamannya. Kemudian para wali songo datang dengan sapaan Islam, kalimat tauhid la ilaha illallah, wa ma'adhalika para wali songo menghormati kearifan lokal, tradisi-tradisi leluhur kita bangsa Nusantara yang mempunyai sifat-sifat akhlak adiluhung. Leluhur kita telah mempunyai sifat adiluhung sebelum adanya Islam. Karena Nabi Muhammad itu diutus, saudara, bukan untuk membuat akhlak baru, tetapi Nabi Muhammad diutus menyempurnakan akhlak yang sudah ada.
Orang Arab punya akhlak, orang Eropa punya akhlak, orang Nusantara punya akhlak, berbeda-beda akhlaknya. Islam datang ke seluruh penjuru dunia itu liutammima makarimal, untuk menyempurnakan akhlak. Islam ini datang untuk menjadi syahid, untuk menjadi saksi bagi seluruh umat-umat lainnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Bahwa kalian dijadikan ummatan wasata. Kata Syekh Nawawi, ummatan wasata ini adalah khiyaran udulan, umat-umat yang terbaik, yang adil. Jadi wasat, pertengahan, moderat itu bukan orang yang tidak punya sikap. Ada orang yang bicara tentang tawassut wasatiyah, katanya wasatiyah itu tidak memihak sana, tidak memihak sini. Itu bukan tawassut, itu bukan wasatiyah, tetapi itu namanya tidak punya prinsip. Understand? Coba lihat masa-masa lalu. Tawassut bagi kita umat Islam itu tauhidul la ilaha illallah. Itu tawassut yang hakiki. Islam wasatiyah artinya Islam yang bertauhid. Bertauhid apa? Karena yang namanya tauhid wasatun baina ta'tili wa tasyrik. Yang namanya tauhid bertuhan satu itu adalah wasatun, pertengahan baina ta'til, antara tidak bertuhan ateis wa tasyrik, dan bertuhan banyak. Lihat di dalam kitab Marah Labib, tafsir Munirnya Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, bagaimana kita memahami ummatan wasata, bagaimana kita memahami tawassut. Tawassut itu Islam, itu tawassut. Kenapa? Karena orang Yahudi menjadikan Allah mempunyai sifat-sifat manusia. Kata orang Yahudi, Allah itu yadullahi maghlulah, Allah itu pelit, katanya. Innallaha faqir wa nahnu aghnia, Allah itu miskin, kamilah orang-orang yang kaya. Sedangkan orang-orang Kristen mensifati manusia dengan sifat-sifat Tuhan. Kalau Yahudi mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia, orang Kristen mensifati manusia dengan sifat-sifat Tuhan. Ja'al islamu wasatan bainahuma, Islam datang pertengahan antara keduanya, bahwa laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak mempunyai sepadan apapun. Allah tidak seperti apa yang dikatakan Yahudi. Umat Islam wasat bainal Yahudi wa wasat bainan Nasara. Umat Islam, ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia seperti orang Yahudi, dan tidak mensifati Nabi dengan sifat-sifat Tuhan seperti orang Nasrani. Itu namanya wasat. Kalau orang ngomong wasatiyah, ngomong tentang moderat tapi tidak punya sikap, itu namanya oportunis. Namanya apa? Oportunis, nggak punya sikap. Coba lihat di dalam ayat lain, cara kita menafsirkan ayat itu harus munasabah baina ayatin wa ayatin ukhra. Coba kalimat yang sama yang ada di ayat yang lainnya. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah. Lafaz ummah ini diulang. Tadi
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalian adalah umat yang pertengahan. Apa maksud umat pertengahan? Di ayat lain diterangkan kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baiknya ummah. Maka oleh Syekh Nawawi Tanara, ummatan wasata bitafsiri khiyaran naudulan. Kenapa? Karena Syekh Nawawi memahami makna tafsir dari satu ayat dengan menggunakan ayat yang lainnya. Munasabatu ayatin bi ayatin ukhra. Apa cirinya kuntum khaira ummah? Umat yang terbaik itu ta'muruna bil ma'ruf. Yang pertama adalah berani berkata tentang kebajikan, memerintahkan orang untuk berbuat baik. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, dan berani untuk mencegah kemungkaran. Kalau sudah jelas mungkar dan kema'rufan, maka tidak ada wasatiyah, kita tidak mahak sana, kita tidak mihak sini. Kita harus memihak mana yang alal haq dan mana yang alal batil.